Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Sepang GP part kedua. Early warning ini bakal panjang banget karena banyak yang kita mau bahas, terutama karena besok hari Sabtu gua libur. Bisa dibilang gua hari kejepit hari ini karena gua nongol di hari Jumat yang besoknya libur, tapi itu lebih kepada gua mau prepare untuk hari Senin. Jadi kita akan membahas pertama soal Barcelona. Barcelona 2 hari sebelum resmi diumumkan akan menggelar laga terakhir musim ini, itu sempat didatangi oleh badai dana. Jadi badai dana yang minggu lalu ke Valencia itu butuh waktu sekitar semingguan untuk mampir ke Barcelona dan wilayah sekitarnya. Bedanya kalau di Valencia itu pakai banjir bandang, untungnya di Barcelona nggak pakai acara banjir bandang dan nggak berpengaruh ke sirkuit Barcelona sama sekali. Jadi ya memang itu mempengaruhi bandara Barcelona itu yang banjir sampai plafonnya itu jebol, kemudian listriknya diputus, saluran komunikasi diputus, transportasi kereta juga terputus. Beberapa jalan itu masih bisa dilalui kalau lo pakai mobil, tapi ada banjir yang lumayan tinggi sekitar sepinggang lah. Itu kalau sepinggang di daerah-daerah tertentu yang katanya lumayan terpencil, tapi bukan di daerah kota kayak Valencia. Jadi you know lah ya, namanya badai-badai pasti berlalu. Itu ya sehari paling lama 2 hari udah reda. Jadi dengan pertimbangan bahwa banjir ini tidak mempengaruhi sirkuit dan dalam waktu 2 minggu sampai tanggal 18-17 nanti itu kira-kira segalanya sudah diperbaiki dan segala fasilitas siap, karena ini Barcelona adalah kota yang penting untuk terhubung dengan Madrid. Jadi mereka melakukan segala sesuatunya untuk memperbaiki transportasi, komunikasi, listrik dan segala macam. Jadi Dorna merasa bahwa ini pasti bisa digelar di Barcelona. Buat yang nanya kenapa Spanyol lagi? Kenapa Spanyol lagi? Ya karena kan udah gue bilang di part 1, Valencia sudah bayar royalti hostnya. Jadi ya sebenarnya bisa dikembalikan, tapi masalahnya adalah Valencia harus mengembalikan uang tiket. Nah uang tiket ini udah angus ibarat kata, karena kan mereka juga kena musibah kak. Jadi ya oke, dikembalikan royalti host, tapi ini kan tiket udah kadung kejual. Jadi gosip perhempus sepoi-sepoi, royalti host itu dibagi 2 dengan Barcelona, dengan catatan tiket yang dijual oleh sirkuit Valencia yang nggak direfund itu akan menjadi haknya sirkuit Valencia tanpa dikurangi biaya penyelenggaraan. Kan lu kalau menyelenggarakan MotoGP kan segala fee Marshall lah. Ya Marshall sih suka rela kalau di Lombok ya. Kalau di sana mungkin ada honornya sedikit. Nggak mungkin lah suka rela 3 hari kan. Jadi tiket yang dijual oleh sirkuit Valencia kemarin itu bisa dipakai di Barcelona. Dan itu akan menjadi haknya sirkuit Valencia tanpa dipotong biaya penyelenggaraan. Sementara Barcelona itu akan menjual tiket mereka sendiri, yang mana hasil dari penjualan itu akan menjadi haknya sirkuit Barcelona setelah dikurangi biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraannya sendiri, gosip perempus sepoi-sepoi, disubsidi oleh Dorna karena menggunakan dana force majeure. Jadi ini adalah bencana sehingga mereka melakukan subsidi supaya seri terakhir ini bisa digelar. Di channel YouTube ada yang tanya, kenapa Spanyol itu gelarnya 4 kali? Apakah royalti hostnya terlalu murah sampai mereka berani bayar 4 kali? Di sana bayarnya pakai euro, di Indonesia bayarnya pakai rupiah. Standarnya Dorna adalah euro, jadi kalau euro mahal ya Mandalika juga bayarnya harus mahal. 1. Yang kedua, di sana kan standar hidupnya orang Eropa itu beda sama Indonesia, oke? Di sana harga jual tiket, oke, taruhlah 100 euro. Di sini itu udah mahal banget, di sana itu biasa aja. Jadi beda. Jadi misal royalti hostnya taruhlah ya 1000 euro. Di sini 1000 euro. 1000 euronya kita kalau euro lagi mahal ya mahal. Sementara di sana 1000 ya 1000 aja. Bener gak? Harga tiket 100 euro. Di sana ya 100 ya 100 aja. Kalau di sini ya mau nggak mau karena harga royalti hostnya mahal, ketika euro mahal ya mahal juga tiketnya. Itulah kenapa gue bilang kalau mau dibikin murah ya harus banyak penonton. Kurang lebihnya kayak gitu, tanggung renteng. Nah kembali ke Spanyol. Rata-rata yang membayar royalti hostnya itu adalah sirkuit, setengahnya pemerintah.
hampir sama dengan Indonesia sebenarnya, cuman udah gue bilang perkara mahal atau enggaknya itu tergantung mindset lu pakai mindset apa. Kalau lu pakai mindset Eropa ya biasa aja, lebih mahal royalty hostnya F1 sebenarnya. Tapi kalau lu pakai mindsetnya orang Indonesia ya mahal Kak, mahal banget lagi. Terutama kalau euro, dolar dan segala macamnya lagi naik ya naik juga. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Nah, jadi di Barcelona nanti itu akan dilakukan penggalangan dana untuk Valencia. Jadi para rider yang mau melelang barang-barangnya untuk amal bagi Valencia itu dipersilahkan untuk ikut melelang barangnya. Jadi itu akan dilelang secara online dan offline. Jadi yang mau ikutan boleh, dan dana hasil penggalangan dana itu akan dijadikan bantuan untuk Valencia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Setahu gua, para podium di Sepang kemarin yang kelas MotoGP, baik yang sprint race maupun yang balapan panjang, itu memberikan semua hadiah mereka untuk Valencia. Untuk kelas Moto3 dan Moto2, kalau nggak salah, yang anak-anak Aspar itu hadiahnya untuk Valencia semua. Karena memang tim Aspar kan asalnya dari Valencia. Dan para krunya sebagian besar adalah orang Valencia. Itulah kenapa mereka itu membuka penggalangan dana di GoFundMe, karena memang sebagian besar krunya mereka itu adalah orang Valencia. Jadi meskipun mereka jurdun, meskipun mereka hore-hore dan salah satu pembalapnya kembali mencatatkan kemenangan ke-12 untuk musim ini, melebihi rekornya Valentino Rossi, jauh melebihi. Tapi mereka sedih karena kan ini adalah race yang triple header, jadi mereka nggak bisa pulang. Dan di saat yang sama mereka punya keluarga di Valencia itu kena bencana, jadi antara pengen cepat pulang dengan mereka harus kerja. Itulah kenapa tim Aspar itu membuka penggalangan dana buat siapapun yang ingin berpartisipasi untuk memberikan bantuan bagi bencana Valencia, termasuk untuk para krunya mereka. So, kita bahaslah dua pabrikan terbaik di Sepang kemarin. Yang pertama kita bahas adalah KTM. KTM, para pabrikannya itu nggak ada yang start di balapan kedua, karena di balapan pertama dua-duanya crash. Terutama Papa Pit. Ya bisa dibilang kalau menurut gue nggak tahu dia ini apakah rezeki anaknya atau memang dia punya santan instan baik yang luar biasa banyak, terlepas dari selebornya Papa Pip. Dan ya you know lah ya, kalau Papa Pip ngomong kalau pedes ya pedes banget. Jadi entah ini rezekinya si Pip atau memang Papa Pip punya tabungan santan instan baik yang banyak, atau memang ini akan menjadi utang santan instan baiknya ke depannya. Tapi yang jelas dia amat sangat beruntung nggak kenapa-napa, even geger otak. Kenapa? Karena kalau kalian lihat fotonya di YouTube, itu kepalanya itu udah bengkok nggak jelas di ban belakangnya Snack Taro. Karena gini, helm iya melindungi kepala, tapi nggak melindungi leher. Nah sementara kalau kalian lihat fotonya Papa Pip yang kepalanya bengkok nggak jelas di ban belakangnya Snack Taro, itu sebenarnya kalau menurut gue bersyukur banget lehernya nggak patah loh, seriously. Jadi kalau menurut gue, dia ini amat sangat beruntung. Sangat beruntung. Udah kepalanya nggak kenapa-kenapa, kakinya kelindes sama Papa Johan juga nggak kenapa-kenapa. Jadi kalau mau bisa dibilang mana lebih parah dia sama Pecco Bagnaia tahun lalu, lebih parah dia sebenarnya, terutama karena itu Sepang. Sudah jadi rahasia umum bahwa Sepang itu punya penunggu. Kalau lu yang sering-sering ke sana, lu tahu banget kalau lu maghrib-maghrib pasti ada auranya. Yang sering winter test tuh pasti tahu, karena winter test kan sepi. Jadi kalau hari terakhir winter test dan jam 6 itu mereka pulang, itu kerasa banget, seriously. Gue tuh pernah yang jam 6 sore selesai winter test masuk ke kamar mandi main grandstand. Yang ke Sepang main grandstand tahu kan, yang di bawah tangga. Nah gue ke situ jam 6 sore selesai winter test. Waktu itu gue halangan. Dan you know what I met. Itu antara lu mau lari atau kagak. Cuman waktu itu gue pikir ya ngapain gue lari, gue kebelet kak. Jadi udah gue cuek aja. Lu mau liatin gue kayak dari situ mau ngapain ya bodo amat. Tapi yang jelas itu kerasa banget karena itu udah sore banget dan sepi banget kalau dia winter test. Nah jadi Papa Pip sebenarnya nggak tahu bahwa kepalanya nyangkutnya segitu mengerikan di ban belakangnya Snack Taro. Sampai dia dikirimi foto soal kepalanya nyangkut di ban belakangnya Snack Taro. Jadi dia bilang, saya sangat beruntung lolos dari tempat itu. Dan saya berterima kasih kepada Alpinstar yang sudah memberikan saya perlengkapan balapan yang membuat saya aman. Sebenarnya kalau menurut gue, dia juga patut berterima kasih sama produsen helmnya. Karena kalau nggak ada itu helm, pecah kepalanya kali ya. Sorry to say, amit-amit. Jadi, kalau dia berhasil bangun dari pingsannya tanpa geger otak dan segala macam, itu luar biasa menurut gue. Karena awal musim ini kan si Morbidelli juga sama. Oh, gue belum pernah bahas ya. Dia itu mengaku dia hilang ingatan. Jadi, ketika dia ditanya,
Lu ingat nggak ini? Lu tahu nggak ini? Jadi para lawan-lawannya di MotoGP itu cuma beberapa yang diingat. Rata-rata itu adalah teman dekatnya. Jadi anak-anak VR46 ya dia tahu karena itu adalah teman-teman dekatnya, teman-teman akrabnya. Tapi beberapa lawannya di luar anak VR46 itu dia nggak ingat. Dia butuh waktu untuk mengingat. Itulah kenapa dokter itu melarang dia ikut winter test kemarin. Karena kalau ikut winter test, lo harus menghafal tikungan, sih. Nah, kalau dia mukanya orang aja dia nggak ingat lah, apalagi tikungan, Kak. Bener nggak? Jadi, ceritanya Papa Pip yang dia sempat crash, kepalanya kepelintir nggak jelas, lalu bangun dengan kondisi seperti itu menurut gua luar biasa. Karena ketika dia jalan ke pit lane, itu dia sempat ketemu sama Jorno TV Inggris, kalau nggak salah. Terus ditanya, lu baik-baik aja? Tahu nggak dia bilang apa? Ya, gue sempat ketiduran tadi sebentar. Ketiduran? Sebentar. Jadi, dia nggak yang menganggap itu, oh gue sempat pingsan, gue mengerikan ini tuh. Enggak, dia cuma bilang, ya gue sempat ketiduran tadi sebentar. Gitu aja. Dan you know lah ya, ketika Papa Yohan datang ke pedok dia malah ngusir, udah lu sana-sana. Jadi, itu adalah kondisi otaknya sedang normal. Dengan kondisi kepala kepelintir seperti itu dan benturan dari ban belakangnya Snake Taro, itu luar biasa dia bisa bangun dengan otak yang normal. Jadi kalau menurut gua, semoga Mama Pip nggak tiba-tiba minta dia pensiun. Untungnya adalah kontrak dia cuma 1 tahun, cuma tahun depan. Kita lihat apakah setelah tahun depan Mama Pip bilang, ya udah lu berhenti aja balapan, kita urus anak aja. Bisa jadi karena Stoner juga kan begitu kemarin. Nah, nanti kita bahas soal Mamang Stoner. Karena ya begitulah, satu-satunya istri pembalap yang bilang bahwa lu mesti balapan lagi itu adalah istrinya Pol Espargaro. Rider sadar diri. Kenapa gue bilang rider sadar diri? Masih ingat? Ketika dia crash di Portimao, tes Portimao tahun lalu, itu dia masih sadar. Dengan kondisi rahangnya patah, paru-parunya memar, tulang belakang patah di 3 tempat, tapi dia masih sadar. Makanya gue bilang rider sadar diri. Dia masih sadar. Dan itu pasti sakit luar biasa. Dan dia butuh waktu paling nggak 6-10 bulan kan kalau nggak salah waktu itu. Dan itu pun dia masih bisa balapan. Tahu nggak Pol Espargaro bilang apa? Istri saya yang bilang kalau kamu mau balapan, ayo balapan lagi. Nggak usah pensiun, kalau lo nggak mau pensiun, lo balapan aja lagi. Ya kalau menurut gue gila sih. Kakaknya aja itu sampai ngeri lihat dia di ICU. Tapi istrinya, kalau lo mau balapan ya balapan lagi, nggak masalah. Dan ya akhirnya dia balapan meskipun akhirnya dia terdepak gara-gara KTM nyarikan seat untuk Pedro Acosta. Tapi dia tetap balapan sekarang kan. Dan lu lihat kondisinya. Ya kurang lebihnya begitulah. Karena memang itu adalah resiko dari lu memilih karir sebagai pembalap. Tetapi ya kita patut memberi rasa hormat pada nyali mereka mengambil karir seberbahaya itu. Oke? Jadi setelah crash kemarin, Papi Guidotti itu sempat ditanya apa kabar itu sama Papa Pip. Jadi dia bilang, ya sejauh ini kalian bisa lihat dia normal. Ya memang ada sedikit memar tapi dia nggak terlalu merasa itu menyakitkan. Tapi kami perkirakan bahwa dia akan kesakitan di malam hari. Sehingga kalau besok itu ternyata mulai nyut-nyut atau mulai sakit, dia akan memeriksakan diri ke dokter. Tetapi sejauh ini semuanya baik-baik saja. Ya kurang lebihnya begitulah. Dia memang amat sangat beruntung kalau untuk hitungan lu di Sepang. Sepang itu bukan cuma 1-2 orang loh ya korbannya. Jadi ya gue bisa bilang sangat beruntung dia. So kita bahas Labrep Binder, Pangeran KTM. Ini sebenarnya dia jatuh nggak separah Snake Taro sih. Kalau kalian bisa lihat video crashnya, dia itu justru paling duluan bangun meskipun motornya paling parah hancurnya. Sementara Snake Taro itu agak pincang-pincang. Tetapi di start kedua justru Snake Taro yang start. Gua nggak tahu apakah alasannya kemarin mereka menunggu kepastian dari Papa Pip apa kabar. Jadi konsentrasi tim itu agak pecah sehingga akhirnya diputuskan mending dia nggak ikut restart atau gimana. Tapi yang jelas dia nggak ikut restart, jadi tidak ada pembalap KTM pabrikan yang restart kemarin. Yang restart hanya para pembalap gas-gas dan somehow Augusto Fernandez finish terbaik musim ini. Dia finish di P10 kalau nggak salah. Itu adalah hasil terbaiknya musim ini. Gua nggak tahu apakah dia pakai KW1 atau pakai ori karena kan orinya si Culas udah dicabut. Si Culas kan sekarang jatahnya KW1. Tetapi karena ini bansof kembali, itu perkara undian. Dari kapan gue bilang kalau bannya adalah bansof, maka itu adalah perkara undian. Kenapa?
Karena ban soft ini dipakai banyak banget di beberapa sesi. Mulai dari sesi prakualifikasi, lalu sesi Q1, Q2, sprint race, dan kalau masih dipakai di balapan panjang, maka itu adalah undian yang tersisa dari yang mereka pakai sepanjang akhir pekan. Jadi apakah itu ada KW1-nya atau ada orinya di dalam, itu adalah satu-satunya ban yang tersisa. Jadi ingat di part 1 kan udah gue bilang, Snack Taro bilang saya udah nggak punya ban soft lagi, jadi saya pakai ban medium bekas kualifikasi. Karena itu adalah ban soft undian yang tersisa. Nggak tahu apakah itu dia pakai KW1-nya atau orinya. Tetapi pada akhirnya medium yang dia pakai ternyata bagus juga, lumayan lah ya. Nggak menyedihkan banget. Meskipun ya mungkin justru itu adalah medium jatah orinya. So, Augusto Fernandes bilang, saya senang dengan finish 10 besar ini karena pada akhirnya ini adalah balapan yang bagus dan saya punya kecepatan yang bagus. Berhubung kami sebenarnya mulainya dari belakang. Nah, kan kalian tahu, kalau mulainya dari belakang dengan finish bagus, biasanya itu entah KW1 entah ori. Nah, karena kami mulai dari belakang, jadi kami harus sabar untuk menyalip satu persatu rider yang ada di depan kami. Tetapi pada dasarnya kami mengetahui bahwa kami punya kecepatan sepanjang akhir pekan ini, tapi yang menjadi PR kami adalah manajemen ban. Nah, ini sama dengan bahasanya Papa Lukas kemarin. Apakah Papa Lukas itu bagus karena mesin barunya atau memang dia juga pakai ban yang KW1-nya? Tetapi Augusto Fernandes yang you know lah ya, sama lah dengan Papa Lukas, di belakang aja melulu. Tumben-tumbennya dia bagus. Jadi dia bilang, yang menjadi PR kami adalah manajemen ban. Jadi sepanjang akhir pekan ini kami selangkah demi selangkah membuat kemajuan, dan pada saat balapan saya merasa nyaman dengan motornya. Saya bisa menyalip pembalap di depan saya bisa mempush sampai finish. Saya bahkan sebenarnya bisa mencoba untuk mengejar Marcobes, tetapi saya tidak bisa menyalip dia. Karena ini Ducati, Kak. Tapi menurut saya ini adalah balapan terbaik kami musim ini dalam hal sensasi di atas motor. Memang agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi ya iyalah dia senang, lumayan loh top 10 dengan kondisi Sepang yang adalah sirkuit yang lumayan menyulitkan untuk beberapa rider. Marc Marquez aja sampai nggak suka sama itu sirkuit karena itu sirkuit sulit. So, kita pindahlah ke Pedro Acosta, calon ikan new baru yang menyelamatkan KTM lagi-lagi. Meskipun ya sebenarnya dia bilang saya targetnya sih podium, tapi posisi P5 ini adalah hasil terbaik yang bisa kami bawa pulang dan saya nggak puas dengan itu. Intinya adalah saya bisa finish lagi. Karena kan dia kemarin akhirnya bisa finish untuk pertama kalinya setelah sekian lama di Buriram, dan kali ini misinya adalah finish lagi. Meskipun ya kembali dia sebenarnya pengen target podium, tapi kalau mau dilihat para Ducati di depan, aduh itu sulit banget untuk ngejar. Jadi dia bilang ya sudahlah, P5 ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan, karena para pembalap di depan itu adalah para pembalap yang sangat-sangat kuat, dan saya rasa saya kehilangan waktu saat saya battle dan mencoba menyalip Maverick Viñales, Fabio Quartararo, dan Alex Rins. Sehingga ketika saya mencoba mengejar Alex Marquez, saya hampir kehilangan ban depan, dan mulai saat itu saya berpikir, oke, kita settle down, saya ingin tetap fokus dan bisa finish. Tetapi pada dasarnya kami berhasil mendapatkan ritme yang baik dan kami bisa memahami banyak hal karena kami bisa finish, sehingga data yang kami peroleh itu bisa menjadi informasi karena ini adalah balapan yang kondisinya sangat sulit bagi kami. Jadi memang banyak rider yang mengeluh soal panas, terutama Marcobes. Nah, kita pindahlah ke Ducati VR46 Best. Jadi Best ini bilang bahwa ini adalah cuaca terpanas sepanjang akhir pekan. Jadi di sprint race memang nggak terlalu panas, tapi ketika mereka balapan panjang, ya awalnya sih nggak panas, tapi setelah beberapa lap itu panasnya tetap kembali. Kalau buat yang tanya, itu ban softnya kenapa nggak habis? Sebenarnya banyak rider yang nggak habis bannya, kecuali beberapa yang tiba-tiba traksinya bagus. Entah karena bannya tiba-tiba bagus banget dan melengket sehingga cepat habis. Tetapi rata-rata rider itu nggak cepat aus bannya meskipun mereka pakai ban soft. Tetapi masalahnya adalah grip. Masalah di Sepang itu adalah grip. Karena kalau traksi lu bagus, grip lu dapat, ya ban lu aus. Nah sementara yang lain, traksinya ada tapi gripnya nggak ada, ya bannya ya baik-baik saja. Karena itu adalah ban khusus. Jadi buat yang mau tahu ban apa yang dipakai di Sepang, kalian mundur lagi ke part pertama. Itu adalah ban khusus yang sudah di downgrade komponnya. Jadi yang tahun lalu medium itu sekarang jadi soft, yang tahun lalu hard itu menjadi medium. Lalu Michelin bikin lagi kompon baru yang hard, yang karkasnya jauh lebih keras.
Sementara ban belakang, katanya Michelin itu adalah ban yang sama dengan tahun lalu komponnya, tetapi bagian dalam karkasnya itu diperkeras. Nah, jadi Bes bilang, sebenarnya ini adalah balapan yang bagus karena saya bisa battle dengan baik di dalamnya. Tetapi masalahnya adalah suhu ban. Karena battle itu membuat suhu ban saya benar-benar tinggi, sehingga sulit bagi saya untuk melakukan pengereman dengan baik. Jadi, saya akhirnya membuat beberapa kesalahan di bagian akhir balapan dan menurut saya ini adalah hari terpanas sepanjang akhir pekan. Ini yang membuat saya kesulitan karena ketika Anda berada di dalam slipstream, motor menjadi sulit untuk dikendalikan. So, kita pindahlah ke Rider of Last, Andrea Iannone. Ini banyak yang menantikan kehadiran dia sih. Kemarin tuh ada yang bawa benderanya dia. Gue nggak tahu apakah karena dia fansnya Iannone beneran atau dia dapat benderanya di boothnya VR46. Tetapi intinya adalah yang penting dia nongol dan dia lumayan impresif. Di FP1 dia bahkan masuk di top 10. Ya memang FP1 itu adalah masa-masa pengenalan track. Cuman ya memang di prakualifikasi, di kualifikasi dia mulai pusing. Tetapi kalau kita memperkirakan kemarin bahwa dia nggak akan terbiasa dengan aeronya, dengan ride height device, justru dia bilang ride height device itu menurut saya adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena itu gampang sekali digunakan. Masih ingat ketika papa kembar yang komplain soal ride height device waktu tes halo-halo? Dia bilang, kalau mau bilang kehilangan fokus, itu ride height device lebih banyak bikin hilang fokus daripada radio halo-halo. Nah, sementara Andrea Iannone bilang, enggak kok, itu sebenarnya gampang banget dipakai, terutama karena di Sepang ini cuma dipakai di 2 tempat, ya karena di lintasan lurus sebelum tikungan 15 dan setelah tikungan 15, itu aja sih sebenarnya. Jadi menurut dia itu gampang banget dipakai, dan kalau mau menonaktifkannya cuma cukup direm dalam-dalam. Masalahnya adalah lu harus ingat untuk menonaktifkan, karena kalau tidak ya itu motor gedek-gedek di tikungan. Saya itu sebenarnya suka pakai, cuman saya sering lupa untuk menonaktifkannya sehingga saya itu ada di tikungan 1 sampai tikungan 3 itu modelnya gedek. Motornya itu ngadat-ngadat di tikungan karena ride height device-nya belum dinonaktifkan, masih nyangkut. Dan untungnya Marco Bes juga mau ngajarin dia. Jadi dia belajar soal ride height device dari Marco Bes, dia belajar soal pengereman dan gimana caranya nikung dan pakai itu motor dari Marco Bes. Jadi di kualifikasi 1 dia itu ngintil Marco Bes cuman untuk tahu gimana caranya bisa mengerem motor dengan baik dan sekaligus untuk curi kintil sih sebenarnya. Jadi lumayan lah dia punya posisi start lumayan bagus karena dia ngintil Marco Bes. Dia ini sempat ditungguin sama Pecco di trek lurus ketika prakualifikasi kalau nggak salah. Waktu itu Martin ngintilin si Pecco. Nah, sementara Pecco memang sepertinya sedang menunggu seseorang. Jadi Pecco-nya modenya santai, tapi nggak di tengah lainnya orang lain. Sementara Martin itu baru habis cetak fast lap-nya dan dia lihat ada Pecco di situ nyantai gede jalan di depan. Di depannya main grandstand, gue lihat banget itu. Dan dia sepertinya berusaha untuk mengganggu Pecco. Ya biasalah, Cywar. Si Pecco pasti tahu karena dia bisa dengar suara motornya Jorge Martin. Tapi Pecco nggak mau peduli, jadi dia justru melihat ke arah lain, ke arah pit lane kalau nggak salah. Jadi dia nggak mau peduli siapa di belakang, siapa di samping gitu kan. Pada akhirnya Martin bilang, ya saya memang sengaja ada di belakang dia, mau tahu gimana cara dia untuk cetak lap. Dan ternyata dia sadar bahwa dia terganggu sama saya dan dia memutuskan untuk nggak mau melakukan fast lap. Nah, sementara Pecco bilang, ya saya tahu dia ada di belakang, tapi saya pikir ya mungkin dia cuma mau ngintil di belakang aja. Dan saya juga, ya kalau kamu mau fast lap ya silakan fast lap, saya belum mau. Karena dia nunggu Marco Bes, begitu Marco Bes nongol, dia bikin fast lap, sementara Marco Bes di belakang dia. Bukan untuk curi kintil, tapi untuk diajarin lainnya seperti apa. Karena pada akhirnya Marco Bes kan nggak lolos Q2, jadi ya sebenarnya bukan curi kintil, tapi memang diajarin lainnya. So, Andrea Iannone bilang apa? Dia bilang, ya saya senang dengan kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Valentino Rossi karena dia sendiri yang menelpon saya, lu mau nggak gantiin dia? Jadi dia bilang, oh ya saya mau. Dan kebetulan juga Ducati bilang, karena Bulega nggak mau ya udah iyan aja. Pada dasarnya saya senang karena ini adalah kesempatan yang sudah lama saya nantikan. Katanya Ducati ini adalah semacam untuk menggantikan 4
tahun yang hilang dari masa saya didiskualifikasi. Jadi saya senang dengan kesempatan ini, saya bisa merasakan lagi naik di atas prototipe yang menurut saya berbeda jauh dengan zaman terakhir saya naik MotoGP. Motornya lebih semok, lebih panjang, lebih besar, lebih gede, lebih powerful, dan ini membuat pengereman menjadi sangat penting karena motornya mirip-mirip, aeronya mirip-mirip, cepatnya ya mirip-mirip. Yang menjadi pembeda sekarang itu cuma titik ngerem dan cara ngerem. Ini membuat motor memerlukan fisik yang jauh lebih baik dan ini yang membuat saya lelah. Ini agak berbeda dengan motor WSBK. Motor WSBK karena nggak ada ride height device, nggak ada aero yang aneh-aneh, nggak terlalu capek. Tetapi di sini secara fisik saya benar-benar lelah. Ya, ride height device-nya saya suka karena itu bikin motor cepat banget, dan kalau bisa saya ingin menyarankan kepada Gigi Dalinya untuk menerapkan ride height device ini ke motor jalanan sehingga saya bisa pakai untuk balapan. Tetapi untuk secara keseluruhan ini motor melelahkan ya, karena dia udah 35 tahun ya kalau nggak salah. Sama tua dengan papa kembar coba. Karena dia sempat absen di MotoGP dan motor Superbike lebih ringan, jadi dia bilang terus terang melelahkan sekali. 5 lap aja saya sudah capek. Jadi dia ngeluh di sprint race, dia bilang 5 lap terakhir itu kayak neraka untuk saya. Karena kan sprint race itu cuma 10 lap. 5 lap sisanya itu dia benar-benar udahlah yang penting gue finish. Nah sama dengan di balapan panjang. Jadi waktu di sprint race dia bilang, ini kayaknya kalau gue boleh minta, gue pengen ada pit stopnya. Jadi setelah 5 lap gue masuk dulu ke pedok, istirahat sebentar terus lanjut lagi balapan. Karena itu melelahkan sekali, 20 lap soalnya. Jadi ya memang pada akhirnya dia kelelahan sekali. Jadi dia bilang setelah 5 lap itu saya benar-benar sudah nggak bisa untuk memaksakan motor. Jadi saya pakai strategi, 1 lap saya cepat, lap berikutnya saya lambat, lap berikutnya lagi saya mempush. Ya begitu aja ganti-ganti supaya lengan saya itu agak bisa istirahat. Karena menurut dia ngeremnya itu yang bikin capek. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ditanyalah dia gimana dengan balapan panjangnya. Jadi dia bilang, ya kalau mau dilihat dari Pecco-nya ya sih jauh banget. Tetapi saya pakai standarnya Alvaro Bautista. Jadi Albau tahun lalu kan dia wildcard juga di Sepang. Tapi udah gue bilang dia pakai mode test rider. Jadi dia pakai motor tes Ducati yang mana adalah Desmo GP 23 tapi untuk menguji part dan setting 2024. Jadi ini beda sebenarnya modenya dengan Andrea Iannone karena Iannone itu balapan kemarin di Sepang itu pakai mode balapan. Sementara Alvaro Bautista itu katanya dia sebenarnya lagi cedera bahu apa cedera apa gitu. Tetapi karena dia cuma turun dengan mode balapan ya dia ikut. Kurang lebihnya begitu kemarin. Tapi Iannone bilang, yang penting gua finish lebih cepat 15 detik daripada Alvaro Bautista tahun lalu dengan motor yang kurang lebih sama. Ya memang motornya kurang lebih sama, tapi setting dan partnya beda emang. Karena dia pakai motor balapannya Piro kemarin, motor test rider. Nah ini yang ditanggapi oleh Om Alvaro Bautista. Jadi Andrea Iannone kemarin tuh dipanggil Om sama Jorge Martin. Sempat dikirimi WA terus ditanya, Om, itu gimana lu bisa cepet kayak gitu? Ya wajar dia dipanggil Om, kan si Martin umurnya berapa? 23 ya? Sementara Andrea Iannone udah 35, jadi ya emang layak dipanggil Om sih. Jadi Alvaro Bautista bilang, hey, keberuntungan orang beda-beda. Jadi yang dipamer oleh Iannone ini karena dia tidak pernah menguji motor. Jadi di Sepang FP1 kemarin itu adalah start pertamanya dengan motor prototype setelah 5 tahun absen. Nah sementara Alvaro Bautista itu sudah pernah menguji motornya dulu, baru dia turun wildcard. Oke, jadi ini memang beda kondisi. Itu ya sebenarnya menurut gua layak untuk dibanggakan. Tetapi 15 detiknya yaitu memang beda. Karena memang modenya Alvaro Bautista kemarin beda. Nah ini yang dibahas oleh Alvaro Bautista. Ya keberuntungan orang beda-beda. Ya memang dia lebih cepat 2 menit dari saya kalau mau dihitung 1,5 lap. Tetapi kalau mau diambil lap per lap, saya sebenarnya finish lebih cepat dari dia sekitar 30 detik. Andrea Iannone kan kadang cepat, kadang lambat, kurang lebihnya kayak gitu. Nah sementara kalau pakai waktu lapnya Alvaro Bautista katanya, dia sebenarnya bisa finish lebih duluan dari Andrea Iannone kalau pakai waktu lap dia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, Marco Melandri ikut nimbrung. Jadi Melandri kemarin nongol juga di Sepang karena dia nge-DJ di, gua lupa, pokoknya ada salah satu pub di daerah Bukit Bintang, lupa sih tahu. Itu mengundang dia sebagai DJ.
itu mengundang dia sebagai DJ, jadi Melanda itu nongol juga di balapan. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kalau mau dilihat kecepatannya Andrea Iannone itu mirip-mirip dengan punyanya kami di tahun 2007 sih. Ya buset, jauh banget. Pokoknya intinya adalah Ian, lo nggak pantas bangga dengan hasil 15 detik lo. Entah ini adalah bagian dari sirik atau gimana, gue nggak ngerti. Kalau Alvaro Bautista ya gue ngerti karena itu memang beda mode. Masih ingat gara-gara itu kemarin Papi Rivola itu mengajukan aturan konsesi. Karena dia bilang di Sepang Ducati itu turun dengan 9 rider di track. Hanya untuk mengambil data. Terutama karena Alvaro Bautista itu gosipnya turun dengan part 2024 dan setting 2024. Ini kayak yang di Misano yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia. Motornya masih motor tahun ini, tapi elektronik dan settingnya itu udah pakai yang 2025. Nah itu yang dipakai oleh Alvaro Bautista tahun lalu. Dan itu kayaknya ketahuan sama Papi Rivola. Itulah kenapa Papi Rivola bilang, di Sepang kemarin itu Ducati turun dengan 9 rider di track dan itu sudah terlalu banyak. Mereka sangat diuntungkan dengan data yang diperoleh dengan banyaknya jumlah rider yang ada di balapan Sepang kemarin. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Dan you know lah, akhirnya kan tahun ini Ducati nggak dapat jatah wildcard sama sekali dengan Bantes yang dibatasi. Jadi ya begitulah, memang kehadiran Alvaro Bautista di Sepang kemarin itu adalah pemicu utama aturan konsesi saat ini. Nah, untuk seri Barcelona 2 nanti, gosipnya Piro yang akan nongol karena Bulega masih nggak mau. Meskipun sebenarnya Piro ini lagi ngetes motor di Jerez dan Bulega nggak tahu kenapa nggak dikasih ngetes kah apa gimana, gue nggak ngerti. Karena ini sebenarnya adalah kesempatan untuk Bulega ngetes motor, setelah itu dia ikut untuk balapan di Barcelona. Tapi ya nggak ada kabar juga, jadinya di Barcelona nanti katanya Michel Pirro yang akan turun tangan. Jadi Bulega nggak akan nongol di MotoGP. Nggak tahu tahun depan, karena tahun depan juga Ducati masih nggak akan dapat wildcard. Jadi ya maksud gue ya bener sih kata Pecco Bagnaia, kalau ada kesempatan ya ikut aja, ya paling nggak lu ngerasain lah. So kita pindahlah ke Gresini sama Alex. Alex ini lolos penalti karena sebenarnya dia adalah pemicu dari crash-nya Papa Pip. Jadi ceritanya dia ini lagi battle sama Enea Bastianini. Terus dia lewat di tikungan 1, kakaknya nyalip. Jadi ketika dia keluar mau ke tikungan 2, dia motonglah lainnya Snectaro di depan. Karena Snectaro kepotong lainnya, Snectaro ngerem melebar, pindah ke samping. Sementara Brad Binder karena dia pikir Snectaro ini melebar karena melakukan kesalahan, dia masuklah ke situ. Nggak taunya ada Ma Alex di situ. Kesundulah si Alex karena dia udah nggak sempat ngerem. Jadinya firing dia terbang ke sana kemari. Nah, kenalah sama Papa Pip yang lagi nikung di bagian dalam. Jadi sebenarnya crash-nya Papa Pip itu adalah crash lambat, sementara crash-nya Brad Binder ini high side. Tetapi ujungnya karena ini adalah crash lambat dan karena Papa Pip ada di bagian dalam, dia akhirnya keluar dan di luar ada Snectaro yang tadinya melebar. Karena kan Snectaro ngerem lalu dia melebar. Nah, ketemulah dia sama ban belakangnya Snectaro di belakang. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi setelah diinvestigasi ya wajar lah, meskipun pemicunya adalah Ama Alex, dia nggak akan kena penalti. Kenapa? Aturan tikungan berlaku. Dia ada di bagian depan meskipun faktanya dia memotong lainnya Snectaro, tapi dia sama Snectaro nggak ada kontak. Yang dia ada kontak adalah dengan Brad Binder, dan masalahnya adalah Brad Binder juga nggak tahu dia ada di situ. Jadi nggak ada penalti yang dijatuhkan untuk Ama Alex maupun Brad Binder karena Brad Binder memang nggak tahu dia nongol di situ motong lainnya Snectaro, dan Alex Marquez jelas nggak bisa kena penalti karena dia ada di depan. Jadi waktu dia diwawancara, lu sadar nggak lu yang jadi pemicu crash di tikungan 2? Tahu nggak dia bilang apa? Ya saya intinya mengikuti line saya kan ada di depan. Yang saya tahu Marc Marquez menyalip saya, lalu saya mencoba untuk kembali ke line saya, dan setelah itu ada yang nabrak saya dari belakang karena letter saya itu penuh dengan bekas ban depan. Dan setelah saya cari tahu ternyata itu bannya Brad Binder. Tapi yang jelas saya nggak bersalah karena saya ada di depan. Ya bener. Dia nggak akan kena penalti. Jadi Brad Binder juga nggak salah karena kan yang motong line duluan kan si Alex. Sementara prediksinya Brad Binder adalah Snectaro melakukan kesalahan karena dia ngerem lalu melebar. Dia ambil itu line, ternyata ada Alex Marquez. Jadi RD berkesimpulan bahwa kecelakaan terjadi karena pertemuan line dari Alex Marquez dan Brad Binder, dan tidak ada satupun dari pembalap itu yang memiliki perilaku berbeda atau tidak biasa. Jadi nggak ada kesengajaan
depan. Sementara Alex Marquez memang nggak salah, karena aturan tikungan dia yang nggak bersalah. Dia ada di depan soalnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi pada akhirnya dia finish bagus di restart kedua. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang menurut saya lumayan bagus karena tahun lalu dia podium loh. Jadi menurut dia ini lumayan bagus karena kualifikasi juga dia front row. Dan saya pulang dengan beberapa poin yang penting. Dan intinya adalah saya kembali menemukan kepercayaan diri dan sensasi yang hilang selama beberapa balapan terakhir. Bagi saya ini bukanlah balapan yang mudah karena kan ada red flag dan terutama karena dia yang terlibat kan. Jadi saya memang harus menjaga konsentrasi saya tetap tinggi dan pada akhirnya itu terbayar karena ya secara jujur juga kondisi saya kurang baik karena saya agak sedikit demam dan agak sedikit flu sehingga tidurnya kurang nyenyak di malam sebelumnya. Tetapi ya intinya adalah kita pulang dengan bawa poin yang lumayan penting dan saya berterima kasih kepada tim yang tetap mendukung saya bahkan di saat-saat yang rumit dan sekarang kami sudah kembali ke level kami yang semestinya. Jadi ya kami harus menikmati momen ini. Karena tahun lalu dia podium, sementara kakaknya juga nggak pernah beres sama Sepang. Kayaknya memang Sepang nggak terlalu suka sama dia. Dia ini kayak Mandalika. Mandalika kan nggak pernah finish 3 kali balapan. Nah, kalau dia di sini untungnya finish. Meskipun ya crash lagi. Karena ingat di beberapa tahun lalu dia dapat diplopia pertamanya adalah di Sepang. Jadi Marc Marquez bilang, selama sepanjang musim, Sepang itu adalah sirkuit yang paling tidak saya sukai. Jadi ada 2 sirkuit, gue lupa satu sirkuit apa. Tapi Sepang adalah salah satu yang paling tidak saya sukai. Ya memang kita harus balapan di sana, tapi nggak terlalu suka lah saya. Tapi sprint race kan dia bagus. Dengan crashnya Pecco, dia berhasil finish P2 di sprint race. Dan dia sebenarnya kalau nggak crash bisa podium kemarin di balapan panjang. Cuman, nah ini perkara crashnya yang dia pertanyakan. Ditanya, lu sebenarnya crash kenapa? Jadi dia bilang, ini adalah saat-saat dimana lu crash, lu nggak tahu kenapa crash. Ditanya, apakah gara-gara ban? Biasanya kan kalau begitu, itu gara-gara ban apes kan? Tapi tahu nggak dia bilang apa? Bannya sih baik-baik saja, karena ini kan ban yang lebih keras di bagian tengahnya. Jadi kalau mau dibilang ban aus ya enggak. Dibilang nggak ada grip ya sebenarnya baik-baik aja. Itulah kenapa saya bingung kenapa saya crash, karena itu tikungan 15 yang bisa dibilang jarang-jarang bisa crash di situ, tapi saya crash di situ. Mana crashnya model lambat pula. Jadi dia bilang, iya kadang-kadang kita memang nggak tahu kenapa kita crash. Beda dengan Buriram, itu karena saya terlalu buru-buru mencoba untuk menyalip Pecco. Tetapi yang satu ini saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin itu adalah bayaran karena saya nonton Battle VIP. Jadi dia adalah satu-satunya saksi mata dan rider yang melihat secara langsung battle-nya Pecco vs Martin di awal balapan. Jadi dia bilang, iya saya memang menjadi penonton VIP, penonton dengan kursi paling depan untuk menyaksikan battle paling seru di musim ini. Dan itu harus dibayar mahal. Ya you know lah ya, kalau tiket VIP kan mahal pak. Jadi itu harus saya bayar mahal dengan crash. Jadi karena saya nggak tahu kenapa saya crash, ya mungkin karena saya terlalu terlena atau mungkin saya kurang fokus. Tapi yang jelas nggak ada hubungannya sama ban karena bannya baik-baik saja. Dan faktanya adalah saya berhasil mengejar dari belakang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya sama bannya. Logikanya ya ABR, lu nggak bisa nyalahin ban karena dia bisa ngejar dari belakang. Dengan finish bagus seperti itu di sirkuit yang dia nggak sukai, jelas bukan masalah ban. Ya memang Sepang nggak suka aja kali ya sama dia. Ya paling nggak dia finish lah. Daripada kayak Mandalika kan ada-ada aja nggak finish. So ditanyalah dia perkara soal Barcelona. Jadi dia bilang, iya secara jujur sebenarnya saya kalau bisa memilih sebisa mungkin jangan balapan di Spanyol. Tapi ya karena itu yang sudah diputuskan oleh penyelenggara, paling tidak kita tidak balapan di Valencia. Karena kalau di balapan di Valencia itu sangat-sangat tidak benar kalau menurut saya secara moral dan secara etika. Jadi ditanyalah dia, ini kan si Martin cuma butuh 2 poin nih untuk bisa kunci Jordan di Barcelona. Menurut lo? Jadi dia bilang, ya sebenarnya menurut saya sangat mudah untuk Martin mengunci gelar. Dia sebenarnya tidak butuh bantuan saya untuk kunci gelar. Karena saya sendiri juga punya battle yang lebih parah. Selisih saya sama Enea Bastianini itu cuma 1 poin. Dia cuma perlu menang dan Pecco finish di belakang dia. Itu sudah kunci Jordan. Yang jadi masalah adalah saya sama Enea itu cuma selisih 1. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang siapa bantu siapa, saya yang mestinya dibantu.
Logikanya benar juga. Saya yang mestinya dibantu, tapi ya menurut saya lebih sulit memang untuk Peko mengejar ketertinggalannya. Tetapi dengan kemenangan Peko di Sepang kali ini, dan dia mencatat kemenangan ke-10-nya musim ini Peko masuk dalam klub rider terbaiknya MotoGP yang mencatat 10 kemenangan dalam satu musim, menemani Mamang Mancing Casey Stoner, Valentino Rossi, dan Marc Marquez sendiri. Baru mereka berempat, Kak. Cuman ironisnya adalah Peko dengan 10 kemenangan, dia justru terancam kalah Jurdun. Sementara para rider ini dengan 10 kemenangan itu hampir bisa dipastikan akan Jurdun. Ya, begitulah. Jadi Marc Marquez bilang, dengan kemenangan ke-10-nya ini kalian bisa tahu bahwa Peko itu nggak bisa dikacangin. Dia adalah salah satu rider terbaik di MotoGP. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Sangat salah sekali kalau mau bilang Peko itu hampir pasti bakal kalah Jurdun. Karena dia sangat tahu apa yang dia lakukan, dan ya memang butuh sedikit keberuntungan untuk bisa mempertahankan gelar Jurdunnya di balapan terakhir nanti. Tetapi saya sendiri juga punya pertempuran saya sendiri, karena ini sisa 1 poin, Kak. Terutama karena di Barcelona ini adalah musim dingin, dan ya Barcelona itu terkenal kurang grip. Ini yang susahnya Michelin. Kalau terlalu panas, nggak ada grip. Kalau terlalu dingin juga nggak ada grip, karena susah dipanasin bannya. Jadi Marc Marquez bilang ini akan menjadi balapan yang agak rumit karena sirkuitnya sendiri udah kurang grip, ditambah lagi dengan cuaca dingin. Jadi amat sangat perlu waktu untuk memanaskan ban. Misalnya idili, lu kena jatah apa dan kena undian apa. Kalau dia dingin begitu, harus pakai soft. Nah, udah gue bilang, kalau lu pakai soft, itu murni undian. Karena jatahnya itu biasanya adalah ban medium atau ban hard. Kecuali kalau seluruh ban soft itu di jatah KW1 semua, bisa. Tetapi rata-rata ban soft itu umumnya untuk para rider itu undian. Karena mereka pakainya di kualifikasi, prakualifikasi, di sprint race, Q1, Q2. Ya kalau mau dipakai balapan lagi ya, udah gue bilang itu undian. Kadang lu pakai apesnya di hari apa, lu pakai yang KW1 di hari balapan, atau malah lu pakai apesnya di hari balapan, lu pakai KW1 di prakualifikasi, lu nggak tahu. Ada kemungkinan jatah, ya ada. Kalau seluruh softnya itu kena KW1, ya sepanjang akhir pekan sampai balapan minggu dia akan bagus terus. Meskipun pakai ban soft. Kurang lebihnya kayak gitu, itu bedanya. Tapi yang jelas secara umum, ban soft itu adalah ban undian, karena itu adalah ban yang paling banyak dipakai sepanjang akhir pekan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Marc Marquez bilang ya sangat disayangkan sekali dengan crashnya, tapi yang penting kami bisa bawa pulang beberapa poin lah. Meskipun kami crash ya masih bisa untuk ngejar dari belakang. Karena kalau mau dilihat soal apakah saya nyaman atau tidak di atas motor, saya nyaman sekali. Makanya saya bingung kenapa saya crash. Bannya oke, saya nyaman, crash. Karena kalau dengan kondisi seperti itu ya mestinya saya bisa finish P4, P3. Nah sekarang saya finishnya di belakang ya tetap harus disyukuri karena paling enggak saya bisa mengejar ketertinggalan. Sekarang waktunya saya fokus di balapan terakhir karena saya harus mempertahankan posisi 3 klasemen. Karena ini ya itu sudah bilang saya ingin melakukan segala yang saya bisa untuk bisa meraih P3 klasemen. Udah gue bilang ini panjang. Gue udah capek berpusat.